Semenjak Ali Muawiyah tragedi, karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan, kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Ya kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakilnya. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong dolim. Orang Islam ekstrem wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Nah, sampai nak cerita ini tragedi ke saya. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Ya. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahawandi itu ikut wilayah Irak dulu. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufah sama Basrah. Gitu, makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu, kalau ada kawasan Kufah ya apa? Basrah. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basrah, Nahawandu, Asbahan, Khurasan. Itu kan kawasan itu. Benar sampean. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang dituduh zalim, kita-kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah. Siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya Yazid. Said Husain sebagai orang junior, beliau konsultasi sama Sayyid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah paman, karena Ibnu Abbas itu misananya Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Said Husain ya. Ibnu Abbas sugeng nanti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, dingin-dingin ingat. Yabna ammi al-Kufah la tafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya ammi. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulet gak welet. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah nak janji atau nepat. Dulu kayak kawasan Kufah ini sampai kalau cerita sejarah bin zaman roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah yang terkenal Bedol Guri. Ono daerah terkenal Badoan, ibu tenan ora tiap daerah kan terkenalan. Yang repot yang terkenal Bedol Guri, ono terkenal kayak Madura Bado, ono terkenal daerah, daerah kono medhit kabeh. Nak kawin nang Sunda, wani wong lanang, kan tiap daerah dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya, karena perilaku budaya orang mesti ada ciri. Nah, itu di era itu, Kufah itu punya ciri khas al-Kufah la tafi. Wong Kufah mesti ora ju. Tenang. Walhasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibnu Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulane Said Husain itu terkenal Said sing brengkel. Mulane kena dititeni. Sayyid sing turunan Husain itu rata-rata berengkel-berengkel. Nggih, kados orang Iran itu rata-rata Sayyidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Sayyid Muhammad itu Al-Hasan. Rata-rata karena Sayyid Hasan dulu itu yang punya keputusan amul ijtima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Sayyid Hasan yang dikatakan amul ijtima. Tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wala cerita Said Husain kersok dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala. Itu Said Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Saya Husain hadhihi karobun wa balaun. Ini karobun, kesusahan wa balaun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti mudik Karbala. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain karena
Orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Hari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnudzon, itu jarene ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh apa. Tapi nak cara Syiah, nyatane mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besaran. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia. Ini Syiah. Ngantos sama. Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Yes. Wes ngono Husain belalah bin Ali. Di Nabi Muhammad, idola sentrale Ali, terus yang dianggap kesatria prajurit napa? Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya tiga itu. Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Ngadepi Musa wani mati, kata Iran saat ini Ahmad Benedek, itu orang Iran perasaannya begitu, ngadepi Musa mati, wani mati. Beda perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah ngidola no sahabat sing kuno-kuno ya idola, sing ora jelas ya napa idola. Wah, kira sahabat macam-macam, jale madung idola no sahabat topo sing nak ono perang mirip. Terus Mustafa ngidola no sapa sing ora jelas, penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Lho tenan iku mboten kuyon lho. Karena variasi idolanya napa? Banyak. Jika orang Sunni bentuke ubit-ubit. Mung sendak kebet. Mung sendak kemana sing ngene. Oh pengamat itu ngamati salat ngono paling pusing, kok ana sing standar. Salate Muhammadiyah, PKS, Salafi mesti standar. Carane ngono pusing. Dia ini terkenal alim. Allahu Akbar. Ana sing watwah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, sedekah kok ora sing ngene, ana sing ngene, ana sing santai. Ana sing lambene ngancing nono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah mbok laknat pokoke keyakinane wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Diikuti. Sahabat macam-macam, akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain. Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang nama. Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi Musa sing santun ora mahal tuh, tak Jawa niku. Paham ya? Kenapa ngerti kenapa sih acara berpikir demi nak Sunni mboten. Wah kiai iku dhisik ning daerah Abangan. Mujite sik Islam ora malas. Malah dungo. Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar gawah. Jarang kok kiai Sunni wani jotosan. Jadi sejarah. Dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi. Sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah. Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah, dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Sayyid Husain sebagai sentral. Emang ada nonton TV kan nonton benderane Syiah tulisannya apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sampai idola kan buatan Husain. Idola Hasan. Sayyid Hasan itu rasa seneng perang. Tapi semua ya kok. Jadi ya Pak Kiai Jawa, perang barang. Germapan didik, napa poli? Ya, jadi sejarah berulang. Ya ora apa-apa. Dadi perang repot. Mau yang mirip perang. Cerita.
Akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mimpi Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, bukan. Karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti apa? Fatimiyah. Ada perang. Hasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu kuasa. Ketika kuasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna. Kalau mu'anat kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk af'al tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja. Kayak Hasna mu'anat. Kalau Ahsan untuk af'al tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Jadi kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya, dinasti Umayyah digusur, Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin Alaihi. Itu mendingan karena ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh sing berpikir luwih apik dibanding kanca. Kok kanca ku nek ora ono musuh tukaran mbek musuhe dhewe, mbek kancane dhewe. Jadi mesti kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat, pokoknya sementing Belanda diusir. Beda agama, beda partai ngusir Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang ya usir-usiran. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibanal ladzina dzalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kan kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut kena.